Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2023. Bagaimana Tuhan sudah sertai kita, tolong kita dari awal tahun sampai kita memasuki akhir tahun 2023. Tentu kita juga sudah melewati tema Victory dengan begitu dahsyat dan luar biasa, dan akhirnya kita memasuki subtema yang baru yang saya sebut dengan Living in Victory. Bagaimana kita hidup dalam kemenangan. Kalau Bapak Ibu dan perhatikan di Galatia 5 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Hidup dalam kemenangan bukan berarti kita bebas ya, bersenang-senang terus kemudian kita lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita, tapi hidup dalam kemenangan yang firman Tuhan maksudkan supaya kita bisa sama-sama saling melayani satu dengan yang lain. Mengapa kita harus hidup saling melayani satu dengan yang lain? Karena kemenangan yang sebenarnya yaitu ketika Yesus telah menyelamatkan kita daripada kegelapan tempat terang yang ajaib, dan setelah itu Tuhan menjadikan kita sebagai agen-agen perubahan. Pergi jadikanlah semua bangsa murid. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, setiap kita harus punya fokus bukan hanya berpikir tentang diri kita sendiri, tentang keluarga kita sendiri saja. Tidak cukup sampai situ, tetapi kita juga harus bisa jadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan katakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Artinya apa saudara? Artinya demikian, saudara dan saya sudah dimenangkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita sudah merdeka, bahkan kita dikatakan hidup lebih dari pemenang. Oleh sebab itu saudara, hidup kita sudah seharusnya bisa jadi berkat buat orang lain. Mari saling melayani satu dengan yang lain. Gunakan potensi yang Bapak Ibu Saudara semua punya untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama memperluas pekerjaan Tuhan di generasi kita, di musim di mana kita ada, di situasi-situasi dimanapun Tuhan izinkan kita ditempatkan. Mungkin kita sedang mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, atau mungkin Tuhan izinkan banyak proses situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Itu adalah cara Tuhan supaya kita semua boleh belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan lewat setiap proses yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan juga rindu supaya kita bisa jadi kesaksian buat orang lain. Kembali sudah melayani orang lain, sehingga lewat kesaksian kehidupan kita, lewat pengalaman-pengalaman hidup, proses yang Tuhan izinkan kita lewati, kita juga bisa jadi berkat buat orang lain. Dan ketika kita jadi berkat buat orang lain bisa memuliakan Tuhan lewat setiap kehidupan kita. Inilah yang saya sebut dengan orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Dan ketika orang melihat Kristus dalam kehidupan kita, dan apa yang kita buat, banyak orang bisa memuliakan Tuhan lewat setiap perbuatan kita yang mencerminkan karakter Kristus, gambaran Kristus, nature Kristus, dan sifat-sifat Kristus, supaya kehidupan kita senantiasa untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Tuhan Yesus